Di bawah langit Jakarta yang kelabu, di mana megahnya gedung-gedung pencakar langit berpadu dengan hiruk-pikuk kota, sebuah rumah mewah berdiri megah di kawasan elit Menteng. Rumah itu, dengan pilar-pilar marmer putih dan taman yang dipangkas rapi, adalah tempat tinggal Citra, seorang wanita berusia 30 tahun dengan mata cerdas yang menyimpan rahasia. Wajahnya, yang lembut namun tegas, seringkali tersenyum tipis, seolah menyembunyikan sesuatu yang tak seorang pun di sekitarnya bisa tebak. Citra adalah istri Rian Pratama, seorang pengusaha properti yang namanya kerap menghiasi headline majalah bisnis. Namun, di balik kemewahan hidupnya, Citra menyimpan luka dan rencana yang telah ia susun dengan hati-hati selama bertahun-tahun. Citra lahir sebagai yatim piatu. Ia kehilangan kedua orang tuanya dalam kecelakaan tragis saat ia masih remaja. Tumbuh di panti asuhan, ia belajar keras untuk bertahan hidup. Dengan kecerdasannya, ia meraih beasiswa hingga lulus sebagai akuntan di universitas ternama. Citra bukan tipe wanita yang menyerah pada nasib. Ia adalah pejuang yang diam, yang tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menyimpan rahasia. Ketika ia bertemu Rian 5 tahun lalu, ia melihat pria itu sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih baik bukan karena kekayaannya, tetapi karena janji cinta yang Rian ucapkan di bawah pohon kelapa di tepi pantai Bali saat mereka bertunangan. Namun, kini, janji itu terasa seperti dongeng yang mulai memudar. Hari itu dimulai seperti biasa. Citra berdiri di dapur luas yang dipenuhi peralatan stainless steel berkilau, menyiapkan sarapan untuk Rian. Aroma kopi robusta menguar di udara, bercampur dengan wangi roti panggang yang ia susun rapi di atas piring porselen. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, rambut panjangnya diikat rapi, namun sorot matanya tak pernah lepas dari kewaspadaan. Di ruang makan, Rian duduk dengan ponselnya, jari-jarinya sibuk mengetik, wajahnya dingin seperti marmer pilar di rumah mereka. Ia tak lagi menatap Citra dengan kehangatan seperti dulu, dan itu bukanlah rahasia. Sarapan sudah siap, Mas, kata Citra dengan nada lembut, menempatkan piring di depan Rian. Ia berusaha menjaga nada suaranya tetap netral, meski hatinya mencatat setiap detik ketidakpedulian suaminya. Terima kasih, jawab Rian singkat, tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Ia mengenakan kemeja putih yang disetrika rapi, dasinya sedikit miring tanda bahwa ia buru-buru pagi ini. Citra memperhatikan, tapi tak berkomentar. Ia tahu, komentarnya tak akan dihiraukan. Tiba-tiba, pintu ruang makan terbuka, dan Nyonya Sari, ibu mertua Citra, melangkah masuk dengan langkah yang penuh otoritas. Wanita berusia 60 tahun itu mengenakan kebaya sutra berwarna merah marun, rambutnya yang mulai memutih disanggul tinggi, dan anting-anting emasnya berkilau di bawah lampu kristal. Nyonya Sari adalah sosok yang mengintimidasi, dengan lidah yang tajam dan sikap yang selalu menganggap dirinya berhak atas segalanya. Sejak hari pertama Citra menikah dengan Rian, Nyonya Sari tak pernah menyembunyikan ketidaksukaannya. Citra, apa ini? Tanya Nyonya Sari dengan nada yang lebih mirip tuduhan daripada pertanyaan. Ia menunjuk ke arah piring roti panggang. Kamu tahu Rian sedang diet rendah karbohidrat. Apa kamu sengaja ingin dia sakit? Citra menarik napas dalam-dalam, menahan dorongan untuk membela diri. Maaf, Bu. Saya lupa. Saya akan buatkan yang lain, jawabnya dengan suara terkendali, meski di dalam dadanya, amarah mulai menggeliat. Sudahlah, tidak usah repot. Rian, kamu harus lebih tegas dengan istrimu. Kalau dibiarkan, dia akan terus begini, kata Nyonya Sari, melirik Citra dengan tatapan merendahkan. Yatim piatu memang susah dilupain kebiasaan buruknya. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Citra, tapi ia hanya tersenyum tipis. Matanya menatap Nyonya Sari dengan dingin. Rian, seperti biasa, tak berkata apa-apa, hanya mengangguk kecil sambil terus menatap ponselnya. Citra tahu, ini bukan pertama kalinya Nyonya Sari menghinanya, dan pasti bukan yang terakhir. Namun, di balik wajahnya yang tenang, ia telah lama mempersiapkan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Setelah sarapan, Rian bergegas pergi ke kantor tanpa sepatah kata pun untuk Citra. Nyonya Sari, yang tinggal di sayap lain rumah itu, kembali ke kamarnya, meninggalkan Citra sendirian di ruang makan. Ia duduk sejenak, menatap cangkir kopi yang mulai dingin di tangannya. Pikirannya melayang ke masa lalu ke hari-hari di panti asuhan, ketika ia harus berjuang untuk setiap kesempatan. Ia ingat bagaimana ia belajar akuntansi dengan tekun, bagaimana ia bekerja sebagai konsultan keuangan sebelum menikah,
dan bagaimana ia mulai memahami sifat sejati Rian dan keluarganya tak lama setelah pernikahan mereka. Citra bukan wanita yang mudah menyerah. Ketika ia menikah dengan Rian, ia tahu bahwa kekayaan keluarga Pratama adalah hasil kerja keras Rian, tapi juga penuh dengan intrik. Ia melihat bagaimana Nyonya Sari mengendalikan putranya, bagaimana Rian seringkali menuruti ibunya tanpa bertanya. Dan yang terpenting, ia melihat celah-celah dalam pengelolaan keuangan keluarga mereka. Sebagai akuntan, Citra memiliki keahlian yang tak dimiliki Rian maupun Nyonya Sari. Ia tahu cara membaca laporan keuangan, cara mengelola aset, dan yang terpenting cara melindungi dirinya sendiri. 2 tahun lalu, ketika ia mulai mencurigai Rian berselingkuh, Citra mulai bekerja sama dengan seorang pengacara terpercaya, Pak Budi, untuk mengamankan masa depannya. Ia tak pernah memberitahu siapapun, bahkan sahabatnya, tentang rencananya. Dengan hati-hati, ia mengalihkan kepemilikan aset keluarga rumah mewah ini, beberapa properti lain, dan sebagian besar saham perusahaan Rian ke atas namanya. Ia melakukannya secara legal, memanfaatkan celah dalam dokumen yang ditandatangani Rian tanpa membaca dengan saksama. Nyonya Sari, yang selalu menganggap Citra tak lebih dari gadis miskin, tak pernah curiga bahwa menantunya sedang merancang sesuatu yang akan mengguncang dunia mereka. Sore itu, saat Citra sedang menyiapkan makan malam, telepon rumah berdering. Ia mengangkatnya, dan suara asisten Rian, Dita, terdengar di ujung sana. Bu Citra, Bapak bilang malam ini ada tamu penting. Bapak minta Ibu menyiapkan makan malam untuk 8 orang. Oh ya, Ibu Sari juga sudah tahu dan bilang akan membantu. Citra mengerutkan kening. Tamu penting? Rian tak pernah memberitahunya. Dan Nyonya Sari membantu? Itu pertanda buruk. Wanita itu tak pernah masuk dapur kecuali untuk mengkritik. Siapa tamunya? Dita? Tanya Citra. Nadanya tetap tenang meski intuisinya mulai berderak. Maaf, Bu, saya tidak tahu pasti. Bapak hanya bilang keluarga penting dari pihak bisnis. Jawab Dita, terdengar ragu. Citra mengangguk pada dirinya sendiri, mencatat informasi itu. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Rian akhir-akhir ini sering pulang larut, dan Nyonya Sari semakin sering berbicara tentang calon yang lebih baik untuk putranya. Citra bukan orang yang mudah panik, tapi ia bisa merasakan badai yang mendekat. Ia kembali ke dapur, memotong sayuran dengan gerakan yang presisi, pikirannya bekerja cepat. Apapun yang akan terjadi malam ini, ia akan siap. Di sudut hatinya, Citra tahu bahwa ini mungkin awal dari sesuatu yang besar. Ia telah menghabiskan bertahun-tahun menahan hinaan, menelan amarah, dan merencanakan dengan sabun. Jika Rian dan Nyonya Sari berpikir mereka bisa terus merendahkannya, mereka salah besar. Citra bukan lagi gadis yatim piatu yang lemah. Ia adalah wanita yang telah belajar dari luka, yang tahu cara bertahan, dan yang paling penting, tahu cara membalas. Saat matahari terbenam di Cakrawala Jakarta, lampu-lampu di rumah mewah itu mulai menyala, menyambut malam yang akan mengubah segalanya. Citra berdiri di depan cermin, merapikan gaunnya, dan tersenyum pada bayangannya. Kalian belum tahu siapa aku sebenarnya, gumamnya pelan, matanya berkilat dengan tekad. Malam itu, rumah mewah di Menteng tampak bersinar di bawah lampu-lampu kristal yang bergoyang lembut di langit-langit ruang makan. Meja panjang dari kayu jati dipenuhi hidangan yang telah Citra siapkan dengan cermat. Soto ayam dengan kuah bening yang harum, rendang daging yang kaya rempah, dan sayur kolplai yang segar. Aroma makanan memenuhi udara. Namun suasana di ruangan itu terasa dingin, seperti kabut yang merayap masuk tanpa diundang. Citra berdiri di ujung meja, mengenakan gaun sederhana berwarna hijau zamrud yang kontras dengan wajahnya yang pucat namun penuh kewaspadaan. Ia tahu malam ini bukan sekadar makan malam biasa. Rian masuk ruangan dengan langkah cepat, kemejanya sedikit kusut, tanda ia baru saja pulang dari kantor. Ia tidak menatap Citra, hanya mengangguk sekilas sebelum duduk di kepala meja. Di belakangnya, sayuran, Nyonya Sari melangkah masuk dengan anggun, kebaya sutranya berdesir lembut, diikuti oleh 2 orang yang tampak asing bagi Citra. Seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal dan seorang wanita muda yang cantik, mengenakan gaun merah yang mencolok. Citra mengerutkan kening, mencoba mengingat apakah ia pernah bertemu mereka sebelumnya. Nyonya Sari menyambut mereka dengan senyum lebar, hampir seperti menyambut kerabat dekat. Sesuatu yang membuat hati Citra berdesir tidak nyaman. Citra, ini Pak Hartono dan putrinya, Maya, kata Nyonya Sari dengan nada yang terlalu manis.
seolah sedang memamerkan sesuatu. Mereka adalah mitra bisnis penting Rian. Pastikan semuanya sempurna malam ini. Nada perintah dalam suaranya membuat Citra mengepalkan tangan di bawah meja. Tapi ia hanya mengangguk dan tersenyum kecil. Makan malam dimulai dengan canggung. Rian lebih banyak berbicara dengan Pak Hartono dan Maya, mengabaikan Citra yang sibuk melayani tamu. Maya, dengan rambut panjang bergelombang dan senyum yang terlalu sempurna, seringkali tertawa pada lelucon Rian, menyentuh lengannya dengan gestur yang terlalu akrab. Citra memperhatikan setiap detail. Cara Rian memandang Maya dengan mata yang berbinar, cara Nyonya Sari memuji kecantikan dan kecerdasan Maya, dan cara Pak Hartono menyebut-nyebut koneksi keluarga yang akan menguntungkan bisnis Rian. Citra bukan orang bodoh. Ia tahu ada sesuatu di balik makan malam ini, dan intuisinya berbisik bahwa ini bukan sekadar urusan bisnis. Citra, tolong ambilkan anggur yang baru dari gudang, kata Nyonya Sari tiba-tiba, memotong percakapan. Nada suaranya seperti perintah kepada pelayan, bukan menantu. Citra mengangguk, berjalan menuju gudang anggur di lantai bawah. Hatinya mendidih. Di sana, sendirian di antara rak-rak botol, ia menarik napas panjang. Hinaan Nyonya Sari bukanlah hal baru, tapi malam ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang disembunyikan darinya, dan ia bertekad untuk mencari tahu apa itu. Kembali ke meja makan, percakapan terus berlanjut tanpa melibatkan Citra. Ia duduk diam, mengamati. Rian tertawa lebih keras dari biasanya. Matanya seringkali beralih ke Maya. Nyonya Sari bahkan berkomentar, Maya ini benar-benar wanita modern. Ya, berpendidikan, berbudaya, dan dari keluarga terhormat. Beda sekali dengan. Ia berhenti, melirik Citra sekilas sebelum tersenyum tipis. Yah, kamu tahu maksudku. Tamu-tamu tertawa canggung, tapi Rian hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan makanannya. Citra merasakan tusukan di dadanya, tapi wajahnya tetap tenang, seperti topeng yang telah ia sempurnakan selama bertahun-tahun. Setelah makan malam, saat tamu-tamu bersiap pulang, Maya mendekati Citra. Makanannya enak sekali, Mbak Citra, katanya dengan senyum yang terasa dibuat-buat. Tapi sepertinya Mbak terlalu sibuk di dapur. Ya? Lain kali, biar saya bantu supaya Mbak bisa ikut ngobrol. Nada suaranya manis, tapi ada sindiran halus di dalamnya. Citra hanya tersenyum dan mengangguk, tapi di dalam hati, ia mencatat setiap kata, setiap gesture. Maya bukan sekadar tamu, ia adalah ancaman. Malam itu, setelah tamu pergi, Rian langsung menuju kamarnya tanpa sepatah kata kepada Citra. Nyonya Sari, sebelum kembali ke sayap rumahnya, berhenti di depan Citra. Kamu harus belajar lebih banyak dari Maya, katanya dengan nada menghina. Dia tahu bagaimana memikat orang. Kalau kamu terus begini, Rian bisa bosan, tahu. Citra hanya mengangguk. Tapi di dalam dadanya, amarah bercampur dengan tekad. Ia tak akan membiarkan hinaan ini berlalu begitu saja. Saat membersihkan meja makan sendirian, Citra menemukan ponsel Rian tertinggal di saku jaketnya yang tergantung di kursi. Rasa ingin tahu menggodanya. Ia tahu ini salah, tapi ia juga tahu ia harus melindungi dirinya. Dengan jari gemetar, ia membuka ponsel itu, kata sandinya masih sama seperti dulu. Di aplikasi pesan, ia menemukan percakapan antara Rian dan Maya. Pesan-pesan itu penuh dengan kata-kata manis, rencana untuk bertemu diam-diam, dan bahkan lelucon tentang mengganti yang lama dengan yang baru. Citra merasa jantungannya berhenti sejenak, tapi ia tidak menangis. Ia hanya menyalin pesan-pesan itu ke ponselnya sendiri, lalu mengembalikan ponsel Rian ke tempatnya. Di kamarnya malam itu, Citra duduk di tepi ranjang, menatap langit gelap di luar jendela. Ia teringat masa lalunya di panti asuhan, ketika ia belajar bahwa kepercayaan adalah kemewahan yang tak bisa ia miliki. Rian dan Nyonya Sari mengira ia lemah, hanya karena ia yatim piatu, hanya karena ia selalu diam. Tapi mereka salah. Citra telah menghabiskan 2 tahun terakhir bekerja dengan pengacara untuk mengamankan aset keluarga. Ia tahu Rian ceroboh dengan dokumen, dan Nyonya Sari terlalu angkuh untuk curiga. Setiap hinaan, setiap pengkhianatan, hanya memperkuat tekadnya. Sebelum tidur, Citra menghubungi Pak Budi, pengacaranya. Pak, pastikan semua dokumen sudah siap, katanya dengan suara rendah. Saya rasa waktunya akan segera tiba. Semuanya sudah aman, Bu Citra, jawab Pak Budi.
Anda tinggal memberi perintah. Citra menutup telepon, tersenyum kecil pada bayangannya di cermin. Malam ini, ia telah melihat wajah sejati suaminya dan ibu mertuanya. Mereka mengira ia tak berdaya, tapi Citra telah mempersiapkan segalanya. Badai akan datang, dan ia akan menjadi yang mengendalikannya. Pagi di rumah mewah Menteng terasa seperti lukisan yang indah namun retak di bawah permukaan. Sinar matahari menyelinap melalui jendela-jendela besar, menerangi lantai marmer yang mengilap dan perabotan mewah yang menghiasi ruang tamu. Citra berdiri di dekat jendela, memegang secangkir teh jahe yang uapnya menari di udara. Matanya menatap taman di luar, di mana burung-burung kecil berkicau di antara semak mawar yang ia rawat dengan penuh kasih. Namun, pikirannya jauh dari ketenangan. Pesan-pesan yang ia temukan di ponsel Rian malam sebelumnya masih bergema di kepalanya. Setiap kata dari Maya seperti duri yang menusuk hatinya. Aku kangen ketemu kamu lagi, sayang, tulis Maya. Kapan kita bisa bebas tanpa dia? Citra menggenggam cangkirnya lebih erat, menahan amarah yang menggeliat di dadanya. Hari itu adalah hari Sabtu, dan Rian, yang biasanya menghabiskan akhir pekan di kantor atau lapangan golf, mengumumkan bahwa ia akan mengadakan pertemuan bisnis di rumah. Hanya beberapa kolega penting, katanya pagi itu, sambil mengoleskan mentega pada roti panggang tanpa menatap Citra. Nada suaranya datar, tapi ada sesuatu di balik matanya sebuah kilau yang membuat Citra waspada. Ia tahu, kolega, yang dimaksud kemungkinan besar adalah Maya dan ayahnya, Pak Hartono. Nyonya Sari, yang sedang duduk di sofa sambil membaca majalah mode, langsung bersorak. Bagus, Rian. Kita harus membuat kesan yang baik. Citra, pastikan rumah ini bersih dan makanan disiapkan dengan layak. Citra mengangguk. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, tapi di dalam hatinya, ia mencatat setiap detail. Nyonya Sari tidak pernah memuji usahanya, hanya memerintah dan mengkritik. Dan Rian, yang dulu selalu membelanya meski dengan setengah hati, kini tampak tak peduli. Citra tahu ia harus bergerak hati-hati. Ia bukan lagi wanita yang hanya menerima hinaan. Ia adalah pemain catur yang sedang menyusun strategi, menunggu saat yang tepat untuk menggerakkan bidak-bidaknya. Sore itu, rumah dipenuhi aroma masakan yang Citra siapkan. Ayam bakar kecap, urap sayuran, dan puding mangga yang ia tahu disukai Rian. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna abu-abu, rambutnya diikat rapi, dan senyumnya dipasang seperti topeng yang telah ia latih selama bertahun-tahun. Ketika bel pintu berbunyi, Citra membukanya dan mendapati Maya berdiri di sana, mengenakan gaun biru tua yang pas di tubuhnya, rambutnya tergerai sempurna, dan senyumnya memancarkan pesona yang terlalu sempurna. Di belakangnya, Pak Hartono tampak gagah dengan setelan jasnya, dan dua asisten mereka membawa beberapa dokumen dalam map kulit. Selamat sore, Mbak Citra. Sapa Maya dengan nada yang manis namun terasa licin, seperti madu yang dicampur racun. Wah, rumahnya cantik sekali. Pasti capek menjaga semuanya. Ya? Ada sindiran halus dalam kata-katanya, tapi Citra hanya tersenyum dan mengangguk, mengundang mereka masuk. Di ruang tamu, Rian dan Nyonya Sari menyambut Maya dan Pak Hartono dengan antusiasme yang berlebihan. Nyonya Sari bahkan memeluk Maya, sesuatu yang belum pernah ia lakukan pada Citra selama 5 tahun pernikahan. Kamu cantik sekali, Maya, kata Nyonya Sari, suaranya penuh kekaguman. Pendidikan di luar negeri itu memang beda. Ya, membuat orang jadi berkelas. Ia melirik Citra sekilas, matanya penuh penghinaan. Bukan seperti beberapa orang yang cuma tahu dapur. Citra menahan napas, menjaga wajahnya tetap netral. Ia duduk di sisi ruangan, berpura-pura sibuk mengatur minuman, tapi telinganya menangkap setiap kata. Rian memperkenalkan Maya sebagai konsultan baru untuk proyek properti terbesar perusahaannya, sebuah kompleks apartemen mewah di Sudirman. Maya punya koneksi di kalangan investor asing, kata Rian dengan bangga. Tangannya sesekali menyentuh lengan Maya dengan gestur yang terlalu akrab. Pak Hartono menambahkan, putri saya memang berbakat. Dia lulusan London School of Economics, tahu. Bukan sembarang orang bisa seperti dia. Citra memperhatikan bagaimana Maya tersenyum setiap kali dipuji, tapi ada sesuatu di matanya sebuah kilau licik yang membuat Citra yakin bahwa wanita ini bukan sekadar konsultan. Percakapan berlanjut tentang rencana bisnis, tapi Citra bisa merasakan bahwa ini hanyalah kedok. Nyonya Sari terus memuji Maya, bahkan menyebutkan betapa cocoknya
Maya dengan Rian dalam hal visi dan ambisi. Kalau istri Rian lebih seperti Maya, mungkin bisnisnya sudah mendunia, katanya sambil tertawa, seolah Citra tidak ada di ruangan itu. Saat makan malam disajikan, Citra duduk di ujung meja, mendengarkan dengan saksama. Maya berbicara dengan percaya diri tentang strategi pemasaran dan koneksi internasional, tapi ada momen ketika ia dan Rian saling bertukar pandang, sebuah senyum kecil yang penuh makna. Citra merasa jantungannya berdegup kencang, tapi ia tetap tenang, menyibukkan diri dengan melayani tamu. Di sela-sela percakapan, ia mendengar Maya menyebutkan sebuah acara amal yang akan mereka hadiri bersama Rian minggu depan. "Kamu harus ikut, Rian. Kita akan jadi tim yang sempurna," kata Maya, suaranya penuh godaan. Rian hanya tertawa, tapi matanya tak pernah lepas dari Maya. Setelah makan malam, ketika tamu-tamu bersiap pulang, Maya mendekati Citra lagi. "Makasih ya, Mbak, makanannya enak banget," katanya, tapi nada suaranya terdengar seperti ejekan. "Tapi sepertinya Mbak lebih cocok di dapur daripada ikut urusan bisnis." "Ya." Citra hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya, ia mencatat setiap kata. Ia tahu Maya sedang mencoba menggoyahkan posisinya, dan Nyonya Sari serta Rian tampak mendukungnya. Malam itu, setelah semua tamu pergi, Citra membersihkan meja sendirian. Rian langsung menuju kamarnya, mengabaikannya seperti biasa. Nyonya Sari, sebelum kembali ke sayap rumahnya, berhenti di depan Citra. "Kamu lihat sendiri, kan, betapa berbedanya Maya denganmu?" katanya dengan nada penuh kemenangan. Rian butuh wanita yang bisa berdiri sejajar dengannya, bukan cuma istri yang tahu masak. "Kalau kamu pintar, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan." Citra hanya mengangguk, tapi matanya berkilat dengan tekad yang tak terucapkan. Sendirian di dapur, Citra membuka ponselnya dan membaca ulang pesan-pesan yang ia salin dari ponsel Rian. Ada satu pesan baru yang ia temukan tadi malam, ketika ia memeriksa ponsel Rian lagi. "Kita harus cepat, sayang. Aku nggak tahan lagi hidup dengan dia." Pesan itu dari Maya, dan balasan Rian adalah, "Sabar, aku sedang cari cara." Citra menutup ponselnya. Napasnya berat tapi terkendali. Ia tahu apa yang sedang direncanakan Rian dan Maya, dan Nyonya Sari jelas berada di pihak mereka. Sebelum tidur, Citra duduk di meja kecil di kamarnya, membuka buku catatan kecil yang ia simpan di laci terkunci. Di dalamnya, ia telah mencatat setiap langkah yang ia ambil selama 2 tahun terakhir untuk mengamankan aset keluarga. Rumah ini, rekening bank, saham perusahaan semuanya kini atas namanya, berkat kerjasamanya dengan Pak Budi, pengacaranya. Ia tahu Rian ceroboh dengan dokumen, dan Nyonya Sari terlalu angkuh untuk memeriksa detail. Tapi Citra tidak. Ia adalah akuntan yang terlatih, dan ia tahu cara bermain di balik bayang-bayang. Citra menutup buku catatan itu, menatap bayangannya di cermin. "Kalian pikir aku lemah?" gumamnya, suaranya rendah tapi penuh kekuatan. "Tapi kalian akan lihat siapa Citra sebenarnya." Ia tahu, dengan kemunculan Maya, permainan ini baru saja dimulai. Dan ia tidak berniat kalah. Malam telah menyelimuti Jakarta dengan selimut gelapnya, hanya diterangi oleh gemerlap lampu kota yang terlihat dari jendela kamar Citra. Di dalam kamarnya yang sederhana namun elegan, Citra duduk di meja kecil yang terletak di sudut ruangan, diterangi oleh lampu meja berwarna kuning lembut. Di depannya terbuka sebuah buku catatan kulit hitam, halaman-halamannya penuh dengan tulisan tangan yang rapi dan beberapa dokumen yang dilipat dengan hati-hati. Citra menelusuri catatannya dengan jari yang gemetar namun penuh tekad, matanya menyipit saat membaca daftar aset yang telah ia amankan selama 2 tahun terakhir. Rumah mewah di Menteng, 3 apartemen di Sudirman, rekening bank dengan saldo miliaran rupiah, dan saham mayoritas di perusahaan properti Rian semuanya kini atas namanya. Di balik wajahnya yang tenang, Citra adalah seorang arsitek rencana yang tak pernah diduga oleh Rian atau Nyonya Sari. Kilas balik membawa Citra kembali ke 2 tahun lalu, ketika tanda-tanda pengkhianatan Rian mulai muncul. Saat itu, ia baru saja menikah selama 3 tahun, dan kehangatan yang pernah ada di antara mereka mulai memudar. Rian sering pulang larut, mengeluh tentang stres di kantor, dan mulai menjaga jarak. Nyonya Sari, yang tinggal bersama mereka sejak ibunya pindah ke sayap lain rumah itu, tak pernah berhenti menghina Citra. "Kamu tidak punya keluarga, tidak punya nama," katanya suatu hari, dengan nada yang penuh racun. "Rian butuh istri yang bisa membawa nama besar,
bukan anak panti asuhan. Kata-kata itu seperti pisau, tapi Citra tidak menangis. Ia hanya tersenyum, menyimpan amarahnya, dan mulai merancang perlindungan untuk dirinya sendiri. Sebagai akuntan yang terlatih, Citra tahu bahwa kekayaan keluarga Pratama adalah hasil dari kerja keras Rian, tapi juga penuh dengan celah. Rian, meski cerdas dalam bisnis, ceroboh dengan dokumen hukum. Ia sering menandatangani kertas tanpa membaca, percaya bahwa Citra, yang sering membantu mengelola keuangan rumah tangga, akan menangani semuanya dengan baik. Nyonya Sari, di sisi lain, terlalu angkuh untuk memeriksa detail, menganggap Citra tak lebih dari pelayan yang beruntung menikahi putranya. Citra memanfaatkan kelemahan ini. Ia mulai bekerja sama dengan Pak Budi, seorang pengacara tua yang ia kenal dari masa kuliahnya, yang dikenal karena keahliannya dalam hukum properti dan keuangan. 2 tahun lalu, di sebuah kafe kecil di Tamrin, Citra bertemu Pak Budi untuk pertama kalinya setelah pernikahannya. Di bawah langit-langit kafe yang dihiasi lampu gantung sederhana, ia menjelaskan situasinya dengan suara rendah. Saya tahu Rian berubah, Pak, katanya, matanya penuh tekad. Saya tidak ingin kehilangan semua yang saya bangun hanya karena dia dan ibunya menganggap saya tidak berharga. Pak Budi, dengan kacamata tebal dan senyum yang bijaksana, mengangguk. Kamu cerdas, Citra. Kita bisa melindungi masa depanmu, tapi ini akan butuh waktu dan kehati-hatian. Rencana mereka dimulai dengan langkah kecil. Citra, yang memiliki akses ke dokumen keuangan keluarga, mulai mengalihkan kepemilikan aset secara bertahap. Ia memanfaatkan kepercayaan Rian, yang sering memintanya menangani dokumen-dokumen tidak penting. Dengan bantuan Pak Budi, ia menyusun kontrak dan surat kuasa yang mengalihkan kepemilikan rumah, apartemen, dan saham ke namanya. Setiap dokumen ditandatangani Rian tanpa curiga, karena Citra selalu menyelipkannya di antara tumpukan kertas lain yang ia tahu Rian tak akan baca. Kamu yakin ini cuma formalitas, kan? Tanya Rian suatu hari, sambil menandatangani dokumen tanpa menatapnya. Tentu, Mas, jawab Citra dengan senyum lembut, hatinya berdegup kencang tapi wajahnya tetap tenang. Untuk rekening bank, Citra menggunakan keahliannya sebagai akuntan. Ia membuka rekening baru atas namanya dan secara perlahan memindahkan dana dari rekening bersama, dengan alasan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Rian, yang sibuk dengan proyek-proyeknya, tak pernah memeriksa detail. Nyonya Sari, yang lebih peduli pada gaya hidup mewahnya, hanya mengeluh jika pengeluarannya dibatasi. Kamu harus belajar mengelola uang dengan lebih baik, Citra, katanya suatu kali, tanpa tahu bahwa Citra sedang mengamankan setiap rupiah untuk masa depannya sendiri. Kilas balik itu memudar, dan Citra kembali ke kamarnya, menatap buku catatan di depannya. Ia telah mencatat setiap langkah dengan rapi, tanggal, dokumen, dan jumlah aset yang telah ia amankan. Di halaman terakhir, ia menulis sebuah catatan kecil dengan tinta merah, mereka akan membayar untuk setiap hinaan. Kata-kata itu bukan sekadar luapan emosi. Mereka adalah janji yang ia buat untuk dirinya sendiri, sebuah pengingat bahwa ia bukan lagi gadis yatim piatu yang lemah. Hari itu, ketegangan di rumah semakin terasa. Rian pulang lebih larut dari biasanya, dan ketika ia masuk ruang tamu, ia bahkan tidak menyapa Citra. Ia langsung menuju kamar mandi, meninggalkan jaketnya di sofa. Citra, yang sedang menyapu lantai, memperhatikan sebuah kertas kecil jatuh dari saku jaket. Dengan hati-hati, ia mengambilnya. Itu adalah tanda terima dari sebuah restoran mewah di SCBD, bertanggal malam sebelumnya, dengan catatan tulisan tangan, untuk malam yang indah, Maya. Citra merasa jantungannya berhenti sejenak, tapi ia cepat menyimpan kertas itu di saku gaunnya. Bukti-bukti ini, meski kecil, adalah senjata yang ia kumpulkan. Sore itu, Nyonya Sari memanggil Citra ke ruang keluarga, tempat ia sedang duduk dengan secangkir teh di tangan. Citra, kamu harus lebih aktif membantu Rian, katanya dengan nada yang penuh otoritas. Dia sedang bekerja keras untuk proyek besar dengan Maya. Wanita seperti Maya itu langka berpendidikan, punya koneksi, dan tahu cara membawa diri. Kamu harus belajar darinya, bukan cuma berdiam di dapur seperti pembantu. Citra menahan napas, menjaga wajahnya tetap netral. Saya mengerti, Bu, jawabnya dengan suara lembut, tapi matanya berkilat dengan amarah yang tersembunyi. Malam itu, ketika Rian akhirnya muncul untuk makan malam, ia tampak gelisah.
Ada acara amal minggu depan, katanya tiba-tiba, tanpa menatap Citra. Aku akan pergi dengan Maya. Ini penting untuk bisnis. Citra mengangguk, tapi hatinya mencatat. Ia tahu acara amal itu hanyalah alasan. Sebuah kesempatan bagi Rian dan Maya untuk tampil bersama di depan publik, mungkin untuk memperkuat hubungan mereka. Nyonya Sari, yang mendengar percakapan itu, tersenyum lebar. Bagus, Rian. Maya akan membuatmu terlihat lebih baik di mata investor. Bukan seperti... Ia berhenti, melirik Citra dengan tatapan merendahkan. Setelah makan malam, Citra kembali ke kamarnya dan menghubungi Pak Budi. Pak, saya menemukan bukti lagi, katanya, suaranya rendah tapi tegas. Saya pikir waktunya semakin dekat. Pak Budi, dengan nada yang tenang, menjawab, semua dokumen sudah siap, Bu Citra. Anda tinggal memutuskan kapan akan bertindak. Citra menutup telepon, menatap bayangannya di cermin. Wajahnya, yang biasanya lembut, kini memancarkan tekad yang keras seperti baja. Ia tahu Rian dan Nyonya Sari sedang merencanakan sesuatu, dan Maya adalah bagian dari rencana itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa Citra telah menyiapkan jebakan yang jauh lebih besar. Di luar, hujan mulai turun, menciptakan ritme lembut di jendela. Citra membuka buku catatannya lagi, menulis satu kalimat dengan tangan yang mantap, mereka akan kehilangan segalanya. Ia menutup buku itu, tersenyum kecil, dan bersiap untuk hari-hari berikutnya. Permainan telah dimulai, dan Citra bukan hanya pemain, ia adalah dalangnya. Cahaya lampu kristal di ruang makan rumah mewah di Menteng memantulkan kilauan yang indah. Namun suasana malam itu terasa seperti badai yang menunggu untuk meletus. Citra berdiri di dekat pintu dapur, tangannya memegang nampan berisi gelas-gelas kristal yang telah ia poles hingga mengilap. Gaun sederhana berwarna krem yang ia kenakan membuatnya tampak anggun namun tidak mencolok. Sebuah pilihan yang disengaja untuk menyembunyikan kekuatan yang menggelora di dalam dirinya. Ia baru saja selesai menyiapkan hidangan untuk makan malam yang, menurut Rian, adalah acara kecil untuk kolega bisnis. Namun, ketika ia melangkah ke ruang makan, hatinya mencelos. Meja panjang dari kayu mahoni telah disusun dengan rapi, tetapi ada terlalu banyak piring dan kursi untuk sekadar acara kecil. Nyonya Sari, dengan kebaya sutra berwarna ungu tua dan anting-anting mutiara yang berkilau, berdiri di dekat pintu masuk, menyambut tamu-tamu dengan senyum lebar yang terasa asing bagi Citra. Citra, cepat ke dapur dan pastikan supnya tidak dingin. Perintah Nyonya Sari tanpa menatapnya, nadanya penuh otoritas seperti kepada pelayan. Citra mengangguk, menahan dorongan untuk membalas, dan berbalik ke dapur. Di sana, ia melihat asisten rumah tangga, Bei Inah, tampak panik. Bu, tadi Ibu Sari bilang tamunya ada 8 orang, bukan 3 seperti yang Bapak bilang, kata Bei Inah dengan suara pelan, matanya penuh kekhawatiran. Citra mengerutkan kening, intuisinya berderak. Nyonya Sari tidak pernah mengatur acara tanpa sepengetahuannya, kecuali ada agenda tersembunyi. Ia mengangguk pada Bei Inah, menyuruhnya melanjutkan pekerjaan, lalu kembali ke ruang makan dengan nampan di tangan. Ketika pintu ruang makan terbuka, Citra hampir menjatuhkan nampannya. Di sana, duduk di samping Rian, adalah Maya, mengenakan gaun hitam elegan yang memamerkan lekuk tubuhnya. Di sebelahnya ada Pak Hartono, ayah Maya, dan ibunya, seorang wanita berparas anggun dengan kalung berlian yang mencolok. 3 orang lainnya yang tampak seperti kerabat atau kolega Maya juga hadir, berbincang dengan Nyonya Sari seolah mereka sudah lama saling kenal. Rian, yang biasanya canggung dalam acara formal, tampak santai, bahkan tersenyum lebar saat berbicara dengan Maya. Citra berdiri di ambang pintu, merasakan hawa dingin menyusup ke tulang-tulangnya, tapi wajahnya tetap tenang, seperti topeng yang telah ia sempurnakan. Citra, apa kamu berdiri saja di situ? Bentak Nyonya Sari, suaranya memecah keheningan. Semua mata tertuju padanya. Dan untuk sesaat, Citra merasa seperti diadili. Letakkan gelas-gelas itu dan duduk. Jangan buat tamu kita tidak nyaman. Nada suaranya penuh penghinaan. Dan Maya menyembunyikan senyum kecil di balik gelas anggurnya. Citra mengangguk, menempatkan nampan di meja samping, lalu duduk di ujung meja, jauh dari Rian. Ia bisa merasakan tatapan merendahkan dari Nyonya Sari dan senyum penuh kemenangan dari Maya. Tapi ia tidak goyah. Di dalam hatinya, ia sedang menghitung langkah-langkah berikutnya. Makan malam dimulai dengan canggung. Nyonya Sari memimpin percakapan,
memuji keluarga Hartono tanpa henti. Pak Hartono, saya dengar perusahaan Anda sedang berkembang pesat di Singapura. Katanya, suaranya penuh kekaguman. Dan Maya, sungguh luar biasa. Lulusan London School of Economics dan begitu berbakat. Rian beruntung bisa bekerja dengan Anda. Maya tersenyum manis, melirik Rian dengan mata yang penuh makna. Oh, Bu Sari, saya yang beruntung bisa belajar dari Rian. Dia sangat visioner. Katanya, tangannya menyentuh lengan Rian dengan gestur yang terlalu akrab. Rian hanya tertawa, tapi matanya tidak pernah beralih dari Maya. Citra, yang duduk diam di ujung meja, mengamati setiap detail. Ia memperhatikan bagaimana Nyonya Sari sengaja mengabaikannya, bagaimana Rian tidak membela dirinya, dan bagaimana Maya memainkan peran sebagai wanita sempurna dengan penuh percaya diri. Tiba-tiba, Nyonya Sari menoleh ke arahnya, matanya penuh ejekan. Citra, kamu seharusnya belajar dari Maya, katanya dengan nada yang terdengar seperti tamparan. Lihat bagaimana dia membawa diri. Berpendidikan, punya keluarga terhormat, dan tahu cara mendampingi pria seperti Rian. Bukan seperti kamu, yang cuma tahu masak dan bersih-bersih. Ruangan menjadi hening untuk sesaat, dan tamu-tamu menunduk, tampak canggung. Maya menyembunyikan senyumnya dengan menyesap anggur, sementara Rian hanya menatap piringnya, tidak berkata apa-apa. Citra merasakan darahnya mendidih, tapi ia menahan diri. Terima kasih atas sarannya, Bu, katanya dengan suara yang lembut namun dingin. Matanya menatap Nyonya Sari dengan tatapan yang tak terbaca. Di dalam hatinya, ia mengingat setiap kata, setiap hinaan, dan menambahkannya ke daftar alasan mengapa ia harus melanjutkan rencananya. Ia tahu malam ini bukan sekadar makan malam. Ini adalah deklarasi perang dari Nyonya Sari, dengan Maya sebagai senjata utamanya. Percakapan berlanjut, dan Nyonya Sari semakin terang-terangan memuji Maya. Kalian tahu, Maya ini bukan cuma cerdas, tapi juga punya visi untuk masa depan. Katanya, melirik Rian. Dia bisa membantu Rian mencapai hal-hal besar, bukan cuma jadi beban di rumah. Kata-kata itu seperti pisau yang ditusukkan berulang-ulang, tapi Citra tetap diam. Tangannya mencengkeram serbet di bawah meja. Ia memperhatikan bagaimana Rian tersenyum setiap kali Maya berbicara, bagaimana ia mengangguk pada setiap saran Maya, dan bagaimana ia mengabaikan keberadaan istrinya sendiri. Di tengah makan malam, Maya tiba-tiba berbicara langsung kepada Citra. Suaranya manis namun penuh sindiran. Mbak Citra, masakannya enak sekali. Pasti capek. Ya, ngurus rumah sebesar ini sendirian? Kalau perlu, saya bisa bantu kasih saran biar Mbak punya waktu untuk hal lain. Tawaran itu terdengar tulus. Tapi Citra tahu itu hanyalah cara Maya untuk mempermalukannya di depan semua orang. Terima kasih, Maya, jawab Citra dengan senyum tipis. Tapi saya suka menjaga rumah ini dengan caraku sendiri. Nada suaranya sopan, tapi ada kekuatan tersembunyi di balik kata-katanya. Setelah makan malam selesai, tamu-tamu mulai berpamitan. Maya mendekati Citra sekali lagi, kali ini dengan nada yang lebih terbuka. Mbak, saya dengar Mbak dari panti asuhan, ya? Hebat banget bisa sampai di posisi ini. Katanya, suaranya penuh kepalsuan. Tapi jangan khawatir. Saya yakin Mbak punya tempat sendiri yang cocok. Citra hanya tersenyum, tapi di dalam hatinya, ia mencatat ancaman terselubung itu. Maya bukan hanya ingin menggantikannya, ia ingin menghapus keberadaannya dari hidup Rian. Ketika semua tamu pergi, Nyonya Sari menarik Rian ke samping, berbicara dengan suara pelan tapi cukup keras untuk didengar Citra. Rian, pikirkan baik-baik. Maya adalah masa depanmu. Wanita seperti dia bisa membawa nama keluarga kita lebih tinggi. Jangan terjebak dengan kewajiban lama. Rian hanya mengangguk. Matanya penuh keraguan tapi tidak membantah. Citra, yang berdiri di dekat pintu dapur, mendengar semuanya. Ia merasa seperti ditampar. Tapi amarahnya berubah menjadi tekad yang lebih kuat. Malam itu, sendirian di kamarnya, Citra membuka buku catatan kulit hitamnya. Ia menulis dengan tangan yang mantap. Malam ini, mereka menunjukkan wajah asli mereka. Waktunya semakin dekat. Ia menghubungi Pak Budi, pengacaranya, dan berbicara dengan suara yang rendah namun tegas. Pak, pastikan semua dokumen sudah final. Saya tidak akan membiarkan mereka menghancurkan saya. Pak Budi menjawab dengan tenang. Semuanya sudah siap, Bu Citra. Anda tinggal menentukan waktu.
Citra menutup telepon, menatap bayangannya di cermin. Wajahnya, yang biasanya lembut, kini memancarkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Nyonya Sari dan Maya mengira mereka bisa merendahkannya, tapi mereka tidak tahu bahwa Citra telah mempersiapkan segalanya. Malam ini, ia telah melihat musuh-musuhnya dengan jelas, dan ia siap untuk melangkah ke tahap berikutnya dari rencananya. Malam itu, rumah mewah di Menteng terasa seperti medan perang yang tersembunyi di balik kemewahan. Lampu-lampu kristal di ruang makan memancarkan cahaya lembut, namun suasana di dalam ruangan terasa seperti bara yang siap meledak. Citra berdiri di dekat meja makan, tangannya memegang nampan perak berisi cangkir teh yang masih mengepul. Gaun sederhana berwarna biru tua yang ia kenakan membuatnya tampak anggun namun tidak mencolok. Sebuah pilihan yang mencerminkan ketenangannya di tengah badai yang ia tahu akan segera datang. Malam ini, Nyonya Sari telah mengatur makan malam lagi, kali ini dengan alasan merayakan kemajuan proyek bisnis Rian. Tapi Citra tahu, setelah pengalaman sebelumnya, bahwa ini bukan sekadar perayaan. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya, yang sedang direncanakan. Meja makan telah disusun dengan megah. Piring-piring porselen berbingkai emas, serbet linen yang dilipat rapi, dan hidangan yang Citra siapkan dengan cermat sate lilit Bali, nasi kuning dengan ayam opor, dan es cendol sebagai penutup. Namun, ketika tamu-tamu tiba, Citra merasa jantungannya berdegup kencang. Maya masuk dengan anggun, mengenakan gaun merah marun yang memeluk tubuhnya, diikuti oleh ayahnya, Pak Hartono, ibunya, dan dua kerabat lain yang tampak sama angkuhnya. Nyonya Sari menyambut mereka dengan pelukan hangat, seolah mereka adalah keluarga sendiri, sementara Rian berdiri di samping Maya, tersenyum lebar dengan cara yang membuat Citra merasa asing. Ia tidak lagi mengenali pria yang pernah berjanji mencintainya di tepi pantai Bali 5 tahun lalu. Citra, jangan berdiri di situ seperti patung, bentak Nyonya Sari, suaranya tajam seperti cambuk. Cepat sajikan minumannya. Tamu kita tidak boleh menunggu. Citra mengangguk, menahan amarah yang menggeliat di dadanya, dan mulai menuangkan teh ke dalam cangkir-cangkir. Ia bisa merasakan tatapan Maya, yang tersenyum tipis dengan ekspresi yang penuh kemenangan, dan tatapan Nyonya Sari, yang penuh penghinaan. Rian, seperti biasa, tidak berkata apa-apa, hanya sibuk berbincang dengan Pak Hartono tentang proyek apartemen mewah mereka. Makan malam berlangsung dengan percakapan yang didominasi oleh Nyonya Sari dan Maya. Nyonya Sari terus memuji keluarga Hartono, menyebut mereka sebagai contoh keluarga terhormat yang tahu cara menjaga nama baik. Ia bahkan berani berkata, dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang, kalau saja Rian punya istri yang seperti Maya, mungkin dia sudah jadi pengusaha nomor 1 di Indonesia. Tamu-tamu tertawa canggung, tapi Maya hanya tersenyum, melirik Rian dengan mata yang penuh makna. Citra, yang duduk di ujung meja, menahan napas, tangannya mencengkeram serbet di bawah meja hingga buku-buku jarinya memutih. Tiba-tiba, Rian berdiri, memegang gelas anggur di tangannya. Ruangan menjadi hening, semua mata tertuju padanya. Citra merasa jantungannya berhenti sejenak, intuisinya berteriak bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Saya ingin mengumumkan sesuatu, kata Rian, suaranya tegas namun ada nada gugup di dalamnya. Ia melirik Maya, yang tersenyum penuh percaya diri, lalu menoleh ke arah Citra untuk pertama kalinya malam itu. Citra, saya pikir sudah waktunya kita jujur. Saya mencintai Maya. Saya ingin menikahinya. Ruangan terasa seperti membeku. Citra merasa dunia di sekitarnya berputar pelan, tapi wajahnya tetap tenang. Matanya menatap Rian tanpa goyah. Sebelum ia bisa menjawab, Nyonya Sari bertepuk tangan. Suaranya penuh kegembiraan. Akhirnya, Rian, ini keputusan yang tepat. Maya adalah wanita yang pantas untukmu, bukan seperti... Ia berhenti, melirik Citra dengan tatapan penuh ejekan. Bukan seperti seseorang yang cuma tahu dapur dan tidak punya nama keluarga. Tamu-tamu tampak canggung, tapi Pak Hartono mengangguk, seolah menyetujui. Maya berdiri, mendekati Rian, dan memeluk lengannya dengan penuh kasih sayang. Rian, aku tahu ini sulit, tapi kita akan bahagia bersama. Katanya, suaranya manis namun penuh kemenangan. Lalu ia menoleh ke Citra, dengan senyum yang terasa seperti pisau. Mbak Citra, saya harap Mbak bisa mengerti. Kadang-kadang, kita harus mengalah demi kebahagiaan orang lain. Citra tetap diam, matanya menatap lurus ke depan,
Tapi di dalam hatinya, ia sedang menghitung. Setiap kata, setiap hinaan, setiap tatapan merendahkan, adalah bahan bakar untuk rencananya. Ia tahu momen ini akan datang, dan ia telah mempersiapkan diri. Saya mengerti, Mas Rian, katanya akhirnya. Suaranya lembut namun dingin seperti es. Tapi saya perlu waktu untuk memikirkan ini. Bisakah saya punya 1 hari? Nada suaranya sopan, tapi ada kekuatan tersembunyi yang membuat Rian mengerutkan kening, seolah merasakan sesuatu yang tidak beres. Nyonya Sari tertawa kecil. Suaranya penuh ejekan. 1 hari? Untuk apa? Kamu tidak punya apa-apa untuk ditawarkan? Citra, lebih baik kamu pergi dengan tenang dan jangan buat malu keluarga ini. Kata-kata itu seperti tamparan, tapi Citra hanya tersenyum tipis. Matanya berkilat dengan tekad yang tak terucapkan. Saya hanya ingin memastikan semuanya jelas. Bu, jawabnya, suaranya tetap tenang. Besok malam, saya akan beri jawaban. Rian mengangguk, tampak lega bahwa Citra tidak membuat keributan. Maya, di sisi lain, memandang Citra dengan tatapan penuh curiga, seolah merasakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik ketenangan wanita itu. Nyonya Sari, yang terlalu percaya diri, hanya mengangguk, yakin bahwa Citra akan menyerah seperti yang ia harapkan. Baiklah, tapi jangan buang-buang waktu kami, katanya, lalu kembali berbincang dengan keluarga Hartono, seolah Citra tidak ada di ruangan itu. Setelah makan malam selesai, tamu-tamu berpamitan. Maya mendekati Citra sebelum pergi, suaranya penuh kepalsuan. Mbak, saya harap Mbak tidak tersinggung. Ini demi kebaikan kita semua. Citra hanya mengangguk, tapi matanya menatap lurus ke mata Maya, seolah berkata, kamu belum tahu apa yang akan datang. Ketika pintu akhirnya tertutup, Citra berdiri sendirian di ruang makan, membersihkan piring-piring dengan gerakan mekanis. Di dalam hatinya, ia sedang mempersiapkan langkah terbesar dalam hidupnya. Malam itu, di kamarnya, Citra membuka buku catatan kulit hitamnya. Ia menelusuri daftar aset yang telah ia amankan. Rumah, apartemen, rekening bank, saham perusahaan semuanya kini atas namanya, berkat kerjasamanya dengan Pak Budi. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada pengacaranya, besok malam. Siapkan semua dokumen. Balasan dari Pak Budi datang cepat. Sudah siap, Bu Citra. Anda tinggal memberi perintah. Citra menutup ponselnya, menatap bayangannya di cermin. Wajahnya, yang biasanya lembut, kini memancarkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Rian dan Nyonya Sari mengira mereka telah memenangkan permainan ini, tapi mereka tidak tahu bahwa Citra telah memegang semua kartu sejak awal. Malam ini, pengkhianatan mereka telah terungkap, dan besok, Citra akan menunjukkan siapa yang benar-benar memegang kendali. Ia menulis satu kalimat terakhir di buku catatannya, mereka akan menyesal telah meremehkanku. Dengan itu, ia mematikan lampu, siap untuk hari yang akan mengubah segalanya. Malam berikutnya, rumah mewah di Menteng terasa seperti panggung teater yang menunggu puncak pertunjukan. Lampu-lampu kristal di ruang tamu memancarkan cahaya keemasan, menciptakan bayang-bayang yang menari di dinding marmer. Citra berdiri di dekat meja panjang yang telah ia atur dengan sederhana namun elegan. Beberapa gelas air mineral, sebuah proyektor kecil, dan setumpuk dokumen yang terikat rapi dalam map kulit hitam. Gaun berwarna abu-abu gelap yang ia kenakan memeluk tubuhnya dengan anggun, rambutnya diikat tinggi, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang hampir menyeramkan. Di balik ketenangannya, ada badai yang telah ia susun dengan cermat selama 2 tahun, siap untuk dilepaskan. Citra telah mengundang Rian, Nyonya Sari, Maya, dan keluarga Hartono ke ruang tamu malam ini, dengan alasan bahwa ia akan memberikan jawaban atas permintaan Rian kemarin. Rian, yang masih percaya diri setelah pengumuman pengkhianatannya, tiba dengan wajah penuh kemenangan, berjalan berdampingan dengan Maya, yang mengenakan gaun hijau zamrud yang berkilau. Nyonya Sari, dengan kebaya sutra merah marun dan anting-anting emas, melangkah masuk dengan langkah penuh otoritas, seolah ia adalah ratu rumah ini. Pak Hartono dan istrinya mengikuti di belakang, wajah mereka penuh antisipasi, sementara 2 kerabat mereka tampak santai, yakin bahwa malam ini akan menjadi langkah akhir untuk mengusir Citra. Citra, apa ini semua? Tanya Nyonya Sari dengan nada yang penuh ejekan saat ia duduk di sofa kulit yang empuk. Kamu bilang ingin memberi jawaban, tapi jangan buang waktu kami dengan drama yang tidak perlu. Maya tersenyum kecil,
menyandarkan dirinya ke Rian, sementara Rian hanya mengangguk, matanya penuh ketidaksabaran. Citra tidak menjawab langsung. Ia berjalan perlahan ke tengah ruangan, mengambil map kulit hitam dari meja, dan menatap semua orang dengan mata yang tajam namun terkendali. Saya menghargai kehadiran kalian malam ini, kata Citra, suaranya lembut namun penuh wibawa, seperti seorang hakim yang siap mengeluarkan putusan. Kalian semua tampak sangat yakin bahwa saya tidak punya tempat di rumah ini, bahwa saya tidak pantas untuk Rian, bahwa saya hanyalah beban. Tapi sebelum saya memberikan jawaban saya, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Ruangan menjadi hening, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Rian mengerutkan kening, merasakan sesuatu yang tidak beres, sementara Nyonya Sari memutar matanya, menganggap ini hanya ulah Citra untuk mencari perhatian. Maya, di sisi lain, menatap Citra dengan tatapan penuh curiga, seolah mencium bahaya. Citra menyalakan proyektor, dan layar di dinding menampilkan dokumen pertama. Akta kepemilikan rumah mewah ini, dengan nama Citra Wulandari, tertera jelas sebagai pemilik tunggal. Ini adalah akta rumah tempat kita berdiri sekarang, kata Citra, suaranya tenang namun tegas. Sejak setahun lalu, rumah ini atas nama saya. Bukan Rian, bukan keluarga Pratama, tapi saya. Ia menekan tombol, dan dokumen berikutnya muncul. Akta kepemilikan 3 apartemen di Sudirman, juga atas nama Citra. Ini apartemen-apartemen yang kalian pikir masih milik Rian. Sekarang, mereka juga milik saya. Rian bangkit dari kursinya. Wajahnya memerah. Apa maksudmu, Citra? Ini tidak mungkin, teriaknya, suaranya penuh kemarahan dan kebingungan. Nyonya Sari tertawa sinis. Kamu pikir kami akan percaya omong kosong ini? Rumah ini milik keluarga kami. Tapi Citra tidak goyah. Ia melanjutkan, menampilkan dokumen berikutnya. Laporan bank yang menunjukkan bahwa rekening utama keluarga, yang berisi miliaran rupiah, kini juga atas namanya. Terakhir, ia menunjukkan bukti kepemilikan saham mayoritas di perusahaan properti Rian. Semua ini dilakukan secara legal, kata Citra, suaranya seperti pedang yang memotong udara. Selama 2 tahun, saya bekerja dengan pengacara untuk memastikan bahwa setiap aset yang kalian pikir kalian miliki kini atas nama saya. Rian, kamu sendiri yang menandatangani dokumen-dokumen itu. Ingat, kamu terlalu sibuk untuk membaca. Dan kamu, Bu Sari, terlalu angkuh untuk memeriksa apa yang saya lakukan. Ruangan terdiam. Rian terduduk kembali, wajahnya pucat pasi. Nyonya Sari membuka mulut untuk berbicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Maya, yang biasanya penuh percaya diri, tampak gelisah, tangannya mencengkeram lengan Rian dengan erat. Pak Hartono, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Ini pasti ada kesalahan. Kami akan memeriksanya dengan pengacara kami. Tapi Citra hanya tersenyum, mengeluarkan setumpuk dokumen dari map kulitnya dan meletakkannya di meja. Silakan periksa, katanya, suaranya penuh percaya diri. Setiap dokumen ini disahkan oleh notaris dan pengadilan. Kalian bisa coba melawan, tapi saya sarankan kalian hemat tenaga. Kalian tidak punya apa-apa lagi di sini. Nyonya Sari akhirnya meledak. Kamu, anak yatim piatu tidak tahu diri, teriaknya, berdiri dengan wajah memerah. Kamu pikir kamu bisa mencuri semua ini dari kami? Kami akan menghancurkanmu. Citra menatapnya dengan dingin, tidak bergeming. Bu Sari, selama ini kalian yang mencoba menghancurkan saya. Kalian menghina saya, merendahkan saya, dan berpikir saya tidak akan melawan. Tapi kalian salah. Saya bukan korban. Rian, yang masih terkejut, akhirnya berbicara, suaranya gemetar. Citra, kenapa kamu melakukan ini? Kita bisa bicara, kita bisa menyelesaikan ini. Tapi Citra memotongnya, suaranya tajam seperti pisau. Bicara? Ketika kamu membawa Maya ke rumah ini dan meminta saya mengalah? Ketika kamu membiarkan ibumu menghina saya setiap hari? Tidak. Rian. Waktu untuk bicara sudah habis. Maya, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara, suaranya penuh kemarahan terselubung. Mbak Citra, kamu pikir ini akan membuatmu menang? Kamu hanya membuat dirimu terlihat kecil. Citra menoleh ke arahnya, matanya berkilat dengan kekuatan yang membuat Maya terdiam. Kecil? Mungkin itu yang kalian pikirkan tentang saya.
Tapi sekarang, kalian yang tidak punya apa-apa. Citra berjalan ke tengah ruangan, berdiri dengan penuh wibawa. Malam ini, saya ingin kalian semua tahu bahwa rumah ini, harta ini, dan perusahaan ini adalah milik saya. Kalian tidak punya hak lagi di sini. Saya beri kalian waktu sampai besok pagi untuk meninggalkan rumah ini. Jika tidak, saya akan panggil keamanan. Ruangan terasa seperti membeku. Nyonya Sari terduduk, tangannya gemetar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Rian menatap Citra dengan mata penuh kebingungan dan kemarahan. Sementara Maya mencengkeram tasnya, wajahnya pucat. Pak Hartono dan keluarganya tampak terguncang, menyadari bahwa rencana mereka untuk mengambil alih kekayaan Rian telah runtuh. Citra, dengan tenang, mematikan proyektor dan mengambil map dokumennya. Saya harap kalian tidur nyenyak malam ini, katanya, suaranya penuh ironi, sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan. Di kamarnya, Citra duduk di tepi ranjang. Napasnya akhirnya terasa lega. Ia telah melangkah ke titik tanpa kembali. 2 tahun perencanaan, 2 tahun menahan hinaan, dan 2 tahun menyembunyikan kekuatannya telah membuahkan hasil. Tapi di balik kemenangannya, ia tahu ini belum selesai. Maya, dengan koneksi keluarganya, mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Dan Rian, meski terkejut, masih bisa menjadi ancaman. Citra membuka buku catatan kulit hitamnya, menulis dengan tangan yang mantap. Malam ini, mereka belajar siapa saya. Tapi saya harus tetap waspada. Ia menutup buku itu, menatap bayangannya di cermin, dan tersenyum kecil. Permenangan ini hanyalah awal. Pagi di rumah mewah Menteng terasa seperti babak penutup dari sebuah drama yang telah lama disusun. Sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela-jendela besar, menerangi lantai marmer yang berkilau dan perabotan mewah yang kini menjadi simbol kemenangan Citra. Ia berdiri di ruang tamu, mengenakan gaun sederhana berwarna hitam yang memancarkan wibawa, rambutnya diikat rapi, dan wajahnya memancarkan ketenangan yang dingin. Di tangannya, ia memegang setumpuk dokumen hukum yang sama yang telah ia tunjukkan malam sebelumnya, akta kepemilikan rumah, apartemen, rekening bank, dan saham perusahaan, semuanya atas namanya. Di luar, 2 petugas keamanan yang ia sewa berdiri di depan pintu utama, siap menjalankan perintahnya. Hari ini adalah hari ketika Citra akan mengusir mereka yang telah merendahkannya selama bertahun-tahun. Malam sebelumnya, setelah pengungkapan dramatisnya, ruang tamu dipenuhi keheningan yang mencekam. Rian, Nyonya Sari, Maya, dan keluarga Hartono meninggalkan ruangan dengan wajah pucat dan langkah gontai, seolah dunia mereka telah runtuh. Citra tahu mereka tidak akan menyerah begitu saja, tapi ia juga tahu bahwa bukti hukumnya tak terbantahkan. Ia telah menghabiskan 2 tahun bekerja dengan Pak Budi, pengacaranya, untuk memastikan setiap langkahnya dilindungi oleh hukum. Sekarang, saat fajar menyingsing, ia siap menjalankan babak terakhir dari rencananya. Pintu ruang tamu terbuka, dan Rian melangkah masuk, wajahnya kusut dan matanya merah, tanda ia tidak tidur semalaman. Di belakangnya, Nyonya Sari tampak seperti bayangan dirinya yang biasanya angkuh. Kebaya sutranya kini terlihat tidak rapi, dan wajahnya penuh kemarahan yang terpendam. Maya dan keluarga Hartono mengikuti. Dengan Pak Hartono memimpin, wajahnya kaku namun penuh amarah. Maya, yang biasanya penuh percaya diri, tampak gelisah. Tangannya mencengkeram tas desainernya seolah itu satu-satunya yang tersisa dari dunianya yang sempurna. Citra, kita perlu bicara, kata Rian, suaranya serak dan penuh keputusasaan. Ini semua pasti ada kesalahpahaman. Kita bisa menyelesaikan ini tanpa harus seperti ini. Ia melangkah mendekat, tapi Citra mengangkat tangan, menghentikannya dengan tatapan yang dingin seperti baja. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Mas Rian, katanya, suaranya tegas namun terkendali. Semalam, saya sudah menjelaskan semuanya. Rumah ini, apartemen, rekening bank, saham perusahaan, semuanya milik saya sekarang. Kalian tidak punya hak apapun di sini. Nyonya Sari melangkah maju, wajahnya memerah. Kamu, anak tidak tahu diri, teriaknya, suaranya menggema di ruangan. Kamu pikir kamu bisa mencuri semuanya dari kami? Aku akan bawa ini ke pengadilan. Aku akan hancurkanmu. Tapi Citra hanya tersenyum tipis, mengeluarkan map kulit hitam dari meja dan meletakkannya di depan Nyonya Sari. Silakan coba, Bu, katanya, suaranya penuh percaya diri.
Setiap dokumen ini disahkan oleh notaris dan pengadilan. Kalian bisa menghabiskan berapapun untuk pengacara, tapi kalian tidak akan menang. Saya sudah memastikan itu. Ia menatap Nyonya Sari dengan mata yang tak bergeming, dan untuk pertama kalinya, wanita tua itu tampak kehilangan kata-kata. Maya, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara, suaranya penuh racun. Mbak Citra, kamu pikir ini akan membuatmu bahagia? Kamu hanya seorang yatim piatu yang beruntung menikahi Rian. Tanpa dia, kamu bukan apa-apa. Citra menoleh ke arah Maya, matanya berkilat dengan kekuatan yang membuat wanita itu mundur selangkah. Maya, kamu salah. Saya bukan apa-apa karena Rian. Saya adalah Citra Wulandari, dan saya membangun kekuatan saya sendiri. Kalian yang mengira saya lemah, dan itulah kesalahan terbesar kalian. Pak Hartono, yang biasanya tenang, akhirnya berbicara, suaranya penuh kemarahan terkendali. Ini belum selesai, Citra. Kami punya koneksi, kami punya sumber daya. Kami akan merebut kembali apa yang menjadi hak kami. Tapi Citra hanya mengangguk, seolah tantangan itu tidak lebih dari angin lalu. Silakan coba, Pak, katanya. Tapi sekarang, saya ingin kalian semua keluar dari rumah saya. Citra menjentikan jarinya, dan dua petugas keamanan melangkah masuk, berdiri di sisi pintu dengan sikap tegas. Rian memandang Citra dengan mata penuh keputusasaan. Citra, tolong, kita bisa bicara. Aku tahu aku salah, tapi jangan lakukan ini. Suaranya hampir memohon, tapi Citra tidak bergeming. Kamu memilih jalan ini, Rian, ketika kamu membawa Maya ke rumah ini dan meminta saya mengalah. Sekarang, tanggung konsekuensinya. Nyonya Sari mencoba menyerang, melangkah mendekat dengan tangan terangkat seolah ingin menampar Citra. Tapi salah satu petugas keamanan dengan cepat menghalanginya, memegang lengannya dengan lembut namun tegas. Jangan membuat ini lebih sulit, Bu, kata petugas itu. Nyonya Sari menjerit, lepaskan aku, ini rumahku. Tapi Citra menggelengkan kepala. Bukan lagi, Bu. Sekarang, keluar. Dengan langkah yang berat, Rian, Nyonya Sari, Maya, dan keluarga Hartono dipaksa meninggalkan ruang tamu. Citra mengikuti mereka hingga ke pintu utama, memastikan mereka tidak membawa apapun kecuali pakaian yang mereka kenakan. Nyonya Sari terus mengumpat, wajahnya penuh amarah dan air mata, sementara Rian tampak seperti pria yang kehilangan jiwanya. Maya, dengan wajah pucat, menatap Citra dengan tatapan penuh kebencian sebelum melangkah keluar. Pak Hartono dan keluarganya mengikuti dengan kepala tertunduk, menyadari bahwa rencana mereka telah hancur. Ketika pintu utama ditutup, Citra berdiri sendirian di ruang tamu, napasnya akhirnya terasa lega. Rumah itu, yang selama ini menjadi saksi hinaan dan pengkhianatan, kini benar-benar miliknya. Ia berjalan ke jendela besar, menatap taman di luar yang dulu ia rawat dengan penuh kasih. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bebas. Tapi di balik kemenangannya, ia tahu ini bukan akhir. Maya dan keluarga Hartono memiliki koneksi, dan Rian, meski terpukul, mungkin masih mencari cara untuk melawan. Citra harus tetap waspada. Di kamarnya malam itu, Citra membuka buku catatan kulit hitamnya. Ia menulis dengan tangan yang mantap, hari ini, mereka kehilangan segalanya. Tapi saya harus bersiap untuk langkah berikutnya. Ia menghubungi Pak Budi, suaranya tenang namun penuh tekad. Pak, pastikan keamanan rumah diperketat. Saya tidak ingin mereka kembali. Pak Budi menjawab, sudah diatur, Bu Citra. Anda sekarang memegang kendali penuh. Citra menutup telepon, menatap bayangannya di cermin. Wajahnya, yang pernah dipenuhi luka oleh hinaan, kini memancarkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Ia telah mengusir musuh-musuhnya, tapi ia tahu perjuangan ini belum selesai. Di luar, hujan mulai turun, menciptakan ritme lembut di jendela. Citra tersenyum kecil, siap untuk apapun yang akan datang. Rumah ini adalah miliknya, dan ia akan mempertahankannya dengan segala cara. Pagi di rumah mewah Menteng terasa seperti fajar baru bagi Citra. Sinar matahari menyelinap melalui jendela-jendela besar, menerangi ruang tamu yang kini terasa lebih luas tanpa kehadiran Rian, Nyonya Sari, Maya, dan keluarga Hartono. Citra berdiri di tengah ruangan, mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang berwarna abu-abu,
Rambutnya tergerai lembut di pundaknya. Wajahnya, yang selama bertahun-tahun menyembunyikan luka di balik topeng ketenangan, kini memancarkan kebebasan yang baru ditemukannya. Rumah ini, yang pernah menjadi saksi hinaan dan pengkhianatan, kini benar-benar miliknya baik secara hukum maupun rohani. Namun, di balik kemenangannya, Citra tahu bahwa perjuangan ini belum sepenuhnya selesai. Hari-hari setelah pengusiran dramatis itu berlalu dengan cepat. Citra, dengan bantuan Pak Budi, pengacaranya, memastikan bahwa keamanan rumah diperketat. Petugas keamanan berjaga di gerbang, dan sistem pengawasan baru dipasang untuk mencegah gangguan dari Rian atau keluarga Hartono. Ia juga menghubungi akuntan dan pengelola keuangan untuk memastikan bahwa aset-asetnya rumah, apartemen, rekening bank, dan saham perusahaan dikelola dengan baik. Citra bukan hanya seorang penyintas. Ia adalah seorang strategis yang tahu cara mempertahankan apa yang telah ia rebut. Namun, kemenangan ini tidak membuat Citra terlena dalam kesombongan. Ia ingin menggunakan kekayaannya untuk sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mencerminkan siapa dirinya sebenarnya. Di sebuah ruangan kecil yang dulunya digunakan Nyonya Sari untuk menyimpan koleksi tas desainernya, Citra mengatur meja kerja sederhana. Di sana, ia mulai merancang yayasan untuk anak-anak yatim piatu, sebuah proyek yang telah lama ia impikan. Ia menamakan yayasan itu Cahaya Harapan. Sebuah nama yang mencerminkan masa lalunya sebagai anak panti asuhan yang selalu bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Dengan bantuan beberapa relawan yang ia rekrut melalui koneksi lamanya dari universitas, Citra mulai menyusun rencana untuk mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak yang kurang beruntung. Pagi itu, Citra duduk bersama seorang arsitek muda bernama Rina untuk mendiskusikan desain bangunan pertama yayasan di pinggiran Jakarta. "Saya ingin tempat ini jadi rumah, bukan cuma gedung," kata Citra, matanya penuh semangat. "Anak-anak ini harus merasa aman, dicintai, dan diberi kesempatan untuk bermimpi." Rina mengangguk, terinspirasi oleh visi Citra. "Kita bisa membuatnya sederhana tapi hangat, Bu Citra. Mungkin dengan taman kecil dan ruang baca yang nyaman." Citra tersenyum, membayangkan anak-anak yatim piatu yang akan mendapat manfaat dari mimpinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa hatinya ringan, seolah beban hinaan Nyonya Sari dan pengkhianatan Rian telah terangkat. Sementara Citra membangun kehidupan baru, nasib Rian dan Nyonya Sari berbalik drastis. Tanpa akses ke rekening bank atau aset keluarga, Rian kehilangan kendali atas perusahaannya. Karyawan dan mitra bisnis, yang mengetahui perubahan kepemilikan saham, mulai menjauh darinya. Ia terpaksa menyewa apartemen kecil di pinggiran kota, hidup dari sisa tabungan pribadinya yang menipis dengan cepat. Nyonya Sari, yang selama ini hidup dalam kemewahan, kini tinggal bersama Rian, menghabiskan hari-harinya mengeluh dan menyalahkan Citra atas kehancuran mereka. "Anak yatim piatu itu," umpatnya setiap malam, wajahnya penuh kepahitan. "Aku akan membuatnya menyesal." Tapi tanpa uang atau koneksi, kata-katanya hanyalah angin lalu. Maya dan keluarga Hartono, di sisi lain, tidak tinggal diam. Setelah pengusiran dari rumah mewah, mereka kembali ke kediaman mereka di Kemang, sebuah rumah yang meski mewah, tidak sebanding dengan kekayaan yang mereka harapkan dari aliansi dengan Rian. Maya, yang awalnya yakin bisa mengambil alih posisi Citra, kini merasa dipermalukan. Di kamarnya yang dipenuhi cermin dan pakaian desainer, ia duduk di depan meja rias, menatap bayangannya dengan mata penuh kebencian. Citra itu berpikir dia menang. Gumamnya, tangannya mencengkeram kuas rias dengan erat. "Tapi aku punya koneksi, aku punya cara. Aku akan ambil kembali semuanya." Maya mulai menghubungi beberapa kenalan di dunia bisnis, termasuk seorang pengacara licik yang dikenal karena taktiknya yang tidak sepenuhnya legal. Ia juga menghubungi beberapa mantan mitra Rian, menawarkan peluang baru untuk bekerja sama dengannya. Maya tahu bahwa untuk mengalahkan Citra, ia harus menemukan celah dalam dokumen-dokumen hukum yang telah mengamankan aset keluarga Pratama. "Dia mungkin cerdas, tapi dia tidak tahu siapa yang dia hadapi," katanya pada ayahnya, Pak Hartono, yang mengangguk dengan wajah serius. "Kita akan cari tahu masa lalunya. Semua orang punya rahasia. Dan anak yatim piatu seperti dia pasti punya sesuatu yang bisa kita gunakan." Sementara itu, Citra tidak sepenuhnya lengah. Ia tahu bahwa Maya dan keluarga Hartono tidak akan menyerah begitu saja. Dengan bantuan Pak Budi, ia menyewa seorang detektif swasta untuk memantau aktivitas Maya dan Rian.
Ia juga memperkuat keamanan finansialnya, memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa dieksploitasi. Di sela-sela pekerjaannya untuk yayasan, Citra menghadiri pertemuan dengan para donatur potensial, menggunakan karisma dan kecerdasannya untuk menggalang dana. Salah satu donatur, seorang pengusaha wanita bernama Ibu Anita, sangat terkesan dengan visi Citra. "Kamu luar biasa, Citra," kata Ibu Anita setelah pertemuan. "Banyak orang akan menyerah setelah apa yang kamu alami, tapi kamu justru membangun sesuatu yang indah." Kata-kata itu menghangatkan hati Citra, tapi ia tetap waspada. Malam itu, di kamarnya, ia membuka buku catatan kulit hitamnya, menelusuri catatan-catatan yang telah ia buat selama bertahun-tahun. Ia menulis dengan tangan yang mantap, "Hari ini, saya mulai membangun mimpi saya. Tapi saya tahu mereka tidak akan menyerah. Saya harus siap." Ia menutup buku itu, lalu menghubungi Pak Budi. "Pak, apa kabar dari detektif kita?" tanyanya. Suaranya rendah namun tegas. "Ada aktivitas dari Maya," jawab Pak Budi. "Dia sedang mencari informasi tentang Anda, terutama tentang masa lalu Anda di panti asuhan. Tapi jangan khawatir, kami sudah antisipasi ini." Citra mengangguk, menatap bayangannya di cermin. Ia tahu bahwa masa lalunya sebagai yatim piatu adalah titik lemah yang mungkin akan coba digali oleh Maya. Tapi Citra bukan lagi gadis kecil yang tak berdaya. Ia telah belajar dari setiap luka, setiap hinaan, dan setiap pengkhianatan. Ia telah mengubah kelemahannya menjadi kekuatan, dan ia tidak akan membiarkan siapapun mengambil apa yang telah ia perjuangkan. Di luar, Jakarta mulai tertidur di bawah langit yang gelap. Citra berjalan ke taman belakang rumah, tempat ia dulu menghabiskan waktu merawat bunga-bunga untuk menenangkan hati. Kini, taman itu terasa seperti simbol kemenangannya, sesuatu yang ia rawat dengan cinta, sama seperti ia akan merawat yayasannya. Ia tersenyum kecil, merasakan angin malam menyapu wajahnya. Di kejauhan, ia bisa membayangkan Rian dan Nyonya Sari yang kini hidup dalam kesulitan, dan Maya yang merencanakan balas dendamnya. Tapi Citra tidak takut. Ia telah mengambil kendali atas hidupnya, dan ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Langit Jakarta malam itu berkilau dengan bintang-bintang yang jarang terlihat di tengah polusi kota, seolah merayakan kemenangan Citra. Rumah mewah di Menteng, yang kini benar-benar menjadi miliknya, terasa seperti istana yang telah ia rebut dari tangan musuh-musuhnya. Citra berdiri di balkon lantai 2, mengenakan gaun sederhana berwarna putih yang mengalir lembut tertiup angin malam. Rambutnya tergerai, dan matanya menatap cakrawala kota dengan campuran kepuasan dan kewaspadaan. Yayasan Cahaya Harapan yang ia dirikan telah mulai berjalan, dengan gedung pertamanya di pinggiran Jakarta hampir selesai dibangun. Anak-anak yatim piatu yang ia temui dalam kunjungan awal ke panti asuhan telah memberinya semangat baru, mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa lalu, seorang gadis kecil yang bermimpi besar meski dunia terus mencoba menjatuhkannya. 6 bulan telah berlalu sejak pengusiran dramatis Rian, Nyonya Sari, Maya, dan keluarga Hartono dari rumah mewah. Citra telah mengubah hidupnya sepenuhnya. Ia tidak lagi hanya istri yang diremehkan. Ia kini adalah seorang filantropis yang dihormati, dengan yayasannya menarik perhatian media dan donatur. Ibu Anita, pengusaha wanita yang menjadi salah satu donatur utamanya, sering memuji Citra dalam wawancara. Citra Wulandari adalah bukti bahwa kekuatan sejati datang dari hati dan kecerdasan, katanya dalam sebuah artikel majalah. Citra hanya tersenyum kecil saat membaca artikel itu, tahu bahwa dunia belum melihat semua yang ia miliki. Sementara itu, nasib Rian dan Nyonya Sari telah jatuh ke titik terendah. Tanpa akses ke aset keluarga, Rian kehilangan perusahaan propertinya, yang kini dikelola oleh Citra melalui tim yang ia tunjuk. Ia dan Nyonya Sari tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta, hidup dari sisa tabungan yang menipis. Rian, yang pernah menjadi pengusaha sukses, kini bekerja sebagai konsultan lepas dengan penghasilan pas-pasan. Nyonya Sari, yang dulu angkuh dengan kebaya sutra dan perhiasan emasnya, kini sering terlihat mengenakan pakaian sederhana, wajahnya penuh kepahitan. "Ini semua salah Citra," umpatnya setiap hari, tapi suaranya hanya bergema di dinding apartemen yang sempit. Mereka telah menjadi bayangan dari kehidupan mewah mereka sebelumnya, hidup dalam bayang-bayang kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Maya, di sisi lain, tidak menyerah. Setelah pengusiran, ia dan keluarga Hartono kembali ke rumah mereka di Kemang. Namun kekalahan dari Citra meninggalkan luka di hati Maya.
Ia menghabiskan bulan-bulan berikutnya mencari cara untuk membalas dendam. Dengan bantuan pengacara licik yang ia sewa, Maya menyelidiki masa lalu Citra, berharap menemukan rahasia yang bisa digunakan untuk menjatuhkannya. Ia juga menghubungi beberapa mantan mitra Rian, mencoba membentuk aliansi untuk merebut kembali saham perusahaan. Citra itu bukan siapa-siapa, katanya pada ayahnya, Pak Hartono, dengan mata penuh dendam. Dia hanya anak yatim piatu yang kebetulan cerdas. Aku akan tunjukkan bahwa dia tidak bisa menang melawanku. Citra, bagaimanapun, tidak lengah. Ia tahu Maya tidak akan menyerah begitu saja. Dengan bantuan detektif swasta yang ia sewa, Citra memantau setiap gerakan Maya. Laporan dari detektif menunjukkan bahwa Maya telah menghubungi beberapa orang dari masa lalu Citra, termasuk pengurus panti asuhan tempat ia dibesarkan. Citra tidak terkejut. Ia tahu masa lalunya adalah titik lemah yang mungkin akan coba digali. Namun, ia telah menyiapkan diri untuk kemungkinan ini. Ia menghubungi Pak Budi, pengacaranya, untuk memastikan bahwa semua dokumen hukumnya tetap tak terbantahkan. Jika Maya ingin bermain kotor, kita akan siap, katanya pada Pak Budi, suaranya penuh tekad. Hari itu, Citra menghadiri acara peluncuran resmi Yayasan Cahaya Harapan di gedung baru yang telah selesai dibangun. Gedung itu sederhana namun hangat, dengan dinding berwarna cerah, taman kecil di halaman, dan ruang baca yang penuh dengan buku-buku. Anak-anak yatim piatu dari berbagai panti asuhan hadir. Wajah mereka penuh harapan saat Citra berbicara di podium. Kalian adalah masa depan, katanya, suaranya penuh kehangatan. Tidak peduli dari mana kalian berasal, kalian punya kekuatan untuk mengubah dunia. Sorak-sorai memenuhi ruangan, dan Citra merasa air mata hangat di sudut matanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa semua luka yang ia alami hinaan Nyonya Sari, pengkhianatan Rian, sindiran Maya telah membawanya ke momen ini. Malam itu, setelah acara selesai, Citra kembali ke rumah mewahnya. Ia duduk di ruang tamu, menikmati keheningan yang kini terasa damai. Ia membuka buku catatan kulit hitamnya, menelusuri catatan-catatan yang telah ia tulis selama bertahun-tahun. Setiap hinaan, setiap pengkhianatan, telah menjadi bahan bakar untuk kemenangannya. Ia menulis dengan tangan yang mantap, hari ini, saya membuktikan bahwa saya lebih dari apa yang mereka pikirkan. Tapi permainan belum selesai. Ia tahu Maya masih menjadi ancaman, dan ia siap untuk menghadapinya. Tiba-tiba, ponselnya berdering, memecah keheningan. Nomor yang tidak dikenal muncul di layar, dan Citra mengerutkan kening. Ia mengangkat telepon, dan suara rendah seorang pria terdengar di ujung sana. Citra Wulandari, katanya, suaranya penuh misteri. Kamu pikir kamu sudah menang, tapi kamu lupa satu hal. Masa lalumu tidak pernah benar-benar hilang. Citra merasa jantungannya berdegup kencang, tapi ia menjaga suaranya tetap tenang. Siapa ini? Tanyanya, nadanya dingin. Pria itu tertawa kecil. Suaranya seperti bayang-bayang dari masa lalu. Seseorang yang tahu siapa kamu sebenarnya. Ingat panti asuhan di Cikini? Ada rahasia yang kamu tinggalkan di sana, dan aku punya buktinya. Citra merasa dunia di sekitarnya berputar pelan, tapi ia menolak untuk panik. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan sekarang. Jawabnya, suaranya penuh wibawa. Tidak begitu cepat, kata pria itu. Kamu akan tahu pada waktunya. Tapi ingat, Citra, tidak ada yang bisa lari dari masa lalunya. Telepon terputus, meninggalkan Citra dalam keheningan yang mencekam. Ia menatap ponselnya, pikirannya berpacu. Panti asuhan di Cikini adalah tempat ia dibesarkan, tempat ia belajar bertahan hidup. Ia tahu ada rahasia kecil dari masa lalunya, sebuah insiden kecil yang ia sembunyikan untuk melindungi diri sendiri, tapi ia tidak pernah mengira itu akan kembali menghantuinya. Citra bangkit dari sofa, berjalan ke cermin besar di ruang tamu. Ia menatap bayangannya. Wajahnya yang kini memancarkan kekuatan dan keberanian. Jika mereka ingin bermain dengan masa laluku, biarkan saja. Gumamnya, suaranya penuh tekad. Aku sudah mengalahkan Rian, Nyonya Sari, dan Maya. Aku akan mengalahkan siapapun yang mencoba menjatuhkanku. Ia tersenyum kecil. Sebuah senyum yang penuh misteri dan kekuatan. Di luar, hujan mulai turun, menciptakan ritme lembut di jendela, seolah merayakan kemenangannya sekaligus mengingatkannya bahwa pertempuran baru mungkin menanti. Di kejauhan,
Di sebuah kafe kecil di Kemang, Maya duduk bersama pria misterius yang baru saja menelepon Citra. "Kamu yakin ini akan berhasil?" tanya Maya. Matanya penuh harapan namun juga keraguan. Pria itu, dengan wajah yang tersembunyi di balik bayang-bayang, tersenyum. "Citra mungkin cerdas, tapi semua orang punya kelemahan. Dan aku tahu kelemahannya." Maya mengangguk, hatinya dipenuhi dendam. Kalau ini berhasil, dia akan kehilangan segalanya. Seperti dia membuatku kehilangan semuanya. Citra, di rumahnya, menutup buku catatan kulit hitamnya. Ia tahu ancaman baru sedang datang, tapi ia tidak takut. Ia telah mengubah luka menjadi kekuatan, hinaan menjadi kemenangan, dan pengkhianatan menjadi kebebasan. Dengan yayasan, Cahaya Harapan, sebagai warisannya, dan kekayaan yang ia amankan sebagai tamengnya, Citra siap menghadapi apapun yang akan datang. Ia berjalan ke balkon, menatap langit malam yang berkilau. "Aku adalah Citra Wulandari," katanya pada dirinya sendiri, suaranya penuh kekuatan. "Dan aku akan menang, apapun yang terjadi."